Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Diterjemah halaman 8. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Siti Asma, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, moga-moga meridhai oleh Allah kepada Asma dan Abu Bakar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, fi damil haidi yusibu sauba, tentang darah haid yang mengenai darah haid akan pakaian. Apa sabdanya Nabi? Tahuttuhu, kau mengerik akan darah haid itu. Summa taqrusuhu bil ma'i, kemudian kau gosok akan pakaian yang ada darah haid itu dengan air. Summa tandahuhu, kemudian kau menyiraminya. Summa tusalli fihi, kemudian kau salat fihi, padanya, pada pakaian itu. Wallahu a'lam bishawab. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Halaman 8. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian hadis kita akan membedah tentang hukum darah haid dan cara mensucikannya. Hadisnya dari sahabat Nabi besar, sebagaimana dijelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi ini punya mahasiswa 124.000 yang disebut sahabat. 124.000 orang. Salah satunya adalah Sayyidatuna Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar ini, saudara, punya bini pertama, namanya Qatilah. Bini pertamanya Qatilah binti Abdul Uzza. Ini istrinya Abu Bakar, Qatilah. Dari Qatilah ini punya anak 2. Laki-laki yang pertama namanya Abdullah bin Abu Bakar. Yang kedua Siti Asma nih. Lalu kemudian Abu Bakar itu menikah dengan Ummu Rauman bintu Amir al-Kannaniyah. Dari situlah punya anak Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah ini dengan Siti Asma satu baba lainnya. Begitu, kalau orang Betawi begitu. Babanya tuh Abu Bakar, tapi ibunya beda. Ibunya Siti Aisyah Ummu Rauman bintu Amir al-Kannaniyah, sedangkan ibunya Siti Asma adalah Qatilah binti Abdul Uzza dari suku Quraisy. Siti Asma ini, saudara, lahir di Mekah 17 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. 40 dikurangi 17, 33. 40. 23
23. Jadi saat Nabi jadi Rasul ya umurnya 23 begitu. Kan begitu. Jadi 17 tahun. Jadi umurnya baru 17 begitu. 17 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul, lahir Siti Asma ini. Dan Siti Asma ini diberi gelar oleh Rasulullah namanya Dzatun Nitaqaini, perempuan yang memiliki dua tali bedong. Tahu tali bedong? Perempuan itu suka ada kemben yang dilipat-lipat di badan tuh. Nah, itu sama Siti Asma dibelah dua. Sebelahnya buat Nabi, sebelahnya buat dia. Maka Nabi sebut Dzatun Nitaqaini. Sejarahnya begini agar supaya enak. Jadi saat sahabat-sahabat sudah luar biasa diintimidasi, mau kemana-mana susah, Rasulullah SAW begitu mau dakwah kemari semua hotel di booking-bookingin, jadi nggak bisa mau kampanye, mau dakwah nggak bisa, mau dakwah gitu, ditutup di semua tempat. Ini udah bingung, ini Nabi. Akhirnya sahabat diizinkan hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah belum. Abu Bakar bilang, Umar udah hijrah nih. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah kami hijrah. Bentar Abu Bakar, bentar, nunggu isyarat. Sami'na wa ta'na ya Rasulullah. Maka ketika turun tuh ayat wa id yamkuru bikal ladzina kafaru id yusbituka au yaqtuluka au yukhzinuka au yakhzunuka, turun ayat itu, turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Malam Jumat kala itu, siangnya Nabi datang ke rumah, hari Kamis, berarti hari Kamis, Nabi datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, saatnya hijrah sudah datang. Bagaimana ya Rasulullah untuk hijrah? Maka kata Nabi, kita harus ke Madinah. Bolehkah saya menjadi temanmu hijrah? Kata Nabi, iya. Girangnya setengah mati Abu Bakar, menjadi orang yang nemeni Rasulullah hijrah. Padahal Abu Bakar tokonya lagi laris, tanahnya banyak, kos-kosannya banyak kontrakannya, hewannya, binatang ternaknya banyak. Itu enggak kepikiran, harta banyak enggak penting di mata Abu Bakar bila cahaya itu pindah ke Madinah. Tinggal kapan berangkatnya ya Rasulullah? Nanti malam saja. Maka Imam Ali bin Abi Thalib disuruh istirahat di tempat tidurnya Nabi. Maka malam itulah Nabi keluar dengan baca surat Yasin tuh, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Taburkan pasir, semuanya pada ngantuk. Akhirnya Nabi pergi ke rumah Abu Bakar malam Jumat tanggal 28 bulan Safar. Kemis itu tanggal 27. Malam Jumat udah 28. Rumah Abu Bakar. Kita kemana? Kata Abu Bakar. Ini kabur nih Nabi ke rumah Abu Bakar. Ali tidur. Kata Nabi, kita ke Gua Sur, 5 kilo dari Mekah. 5 kilo. Gua Sur itu, Gunung Sur tuh, Jabal Sur namanya. Ini adanya di sebelah selatan Mekah, sedangkan Madinah sebelah utara. Jadi sehingga Nabi pergi ke Gua Sur. Abu Bakar punya anak 2, Abdullah sama Asma. Maka kemudian waktu bawa bekal malam itu kagak ada tali rapia nggak ada. Nah begitu, tali rapia ini nggak ada. Bagaimana bungkus makanan ini? Maka kembennya
Asma nih kembennya, tahu kan kemben ya, tali bedong tuh dipotong sama dia jadi dua. Satu dikasih Abu Bakar buat menuju hijrah, satu buat dia. Maka Nabi menyebut Asma dengan gelaran Dzatun Nitaqaini. Sebutan Asma ini Rasulullah yang nyebut, perempuan yang punya dua tali kemben. Begitu Siti Asma. Ketika Nabi ada di Ghasur, Asma bagian ngirim makanan. Malam itu kambing dikeluarin. Ini hebatnya orang Arab nih ya, berbicara Arab, hebat. Jadi Nabi waktu jalan Abu Bakar, kambing malam-malam keluar, suruh ngangon kambing. Anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Abdullah. Abdullah, kau ngangon kambing. Jadi untuk mematikan jejak, maksudnya jejaknya jadi nggak ketemu ada bekas kambing. Turun, yang ngasih makan Siti Asma, mondar mandir ke gunung. Ya Allah, jauh banget itu. Begitu lagi Gua Hiro aja yang bentar cuman 500 meteran lah, capek naiknya. Begitu perlu sekitar sejam setengah. Itu naiknya doang, normal naik itu 3 jam. Gua Sur itu demi Islam. Siti Asma. Singkatnya, Siti Asma ini kemudian menjelang hijrah nih punya suami namanya Zubair bin Awam. Itu suaminya Asma. Waktu hijrah Asma, saya nggak cerita tentang Nabi, masa cerita tentang sahabat ini. Waktu hijrah ke Madinah, karena Nabi udah hijrah ke Madinah sama Abu Bakar, nyampe Madinah tanggal 8 Maulid. Karena resmi keluar dari kota Makkah Nabi 1 Rabiul Awal, hari Senin, nyampe Madinah, ditemanilah oleh Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar, ditemani oleh Google Map. Ada tour guide-nya itu namanya Abdullah bin Uraiqid, non muslim tapi paham jalan-jalan tikus menuju Madinah. Nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin, nyampe Kuba lewat Saniyatul Wada. Makanya suka dibaca tuh nyanyian tuh, Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Asma hamil, lagi hamil nih, datangnya hijrah nih, ngasih makan nama Nabi aja lagi hamil. Hamil nih, naik ke gunung demi Islam supaya nyampe ke kita punya negeri, ke dunia. Maka Asma waktu hijrah ke Madinah bersama suaminya Sayyidina Abdullah bin Zubair lagi hamil. Pas nyampe Kuba tuh 7 kilo lah dari Masjid Nabawi. Pas nyampe Kuba udah mules Asman, hamil tuh, jalan itu demi Islam. Pas berojol di Kuba, anak pertama kali Muslim dari Mekah yang lahir di Madinah, anaknya Asma, dikasih nama Abdullah, lagi namanya Abdullah binti Asma, abahnya Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah ini bayi pertama yang lahir dari muhajirin di Madinah, anaknya Sayyidatuna Asma. Lalu kena fitnah besar di zaman Hajjaj bin Yusuf, abahnya, suaminya Asma, Zubair bin Awam. Pada akhirnya Asma meninggal ketika di Mekah. Sesudah di Madinah ini lama dengan Rasulullah, Sayyidatuna Asma meninggal di Mekah tahun 73. Wafat pada tanggal 17 bulan Jumadil Awal tahun 73 Hijriah. Umurnya 100 tahun, rambutnya enggak ubanan, giginya enggak ada yang rontok barang atuh. Giginya barang atuh enggak ada yang rontok. Saking menjaganya
mulutnya dia, omongannya sopan, akhlaknya baik, makamnya di Ma'la. Dan kita orang bersama teman-teman majelis, syukur sama Allah sudah berkali-kali ziarah ke Sayyidatuna Asma, sebab makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia yang mendunia, makamnya berdampingan dengan Siti Asma di Ma'lanya. Ma'la itu tanah kusirnya Mekah, pekuburan di Mekah, Siti Asma. Nah, Asma ini tidak banyak meriwayatkan hadis, tidak seperti adiknya Siti Aisyah. Bila Siti Aisyah 1210 hadis beliau sampaikan kepada umat, sementara Sayyidatuna Asma ini cuma 58 hadis, 58 yang beliau sampaikan kepada umat. Dari 58 itu, saudara, salah satunya yang kita akan bedah ini. Kata Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang darah haid yang kena pakaian. Haid itu adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan, tidak karena sakit, tidak karena sebab melahirkan, memang udah bulanan, namanya men. Sudah fitrahnya perempuan itu adalah setiap bulan men, perempuan. Timbul pertanyaan, adakah laki-laki yang men? Mungkin saja ada, secara maknawi. Men itu, Ustadzuna, sebulan sekali dapatnya 3 hari bersih, itu men. Sebulan sekali dapat 3 hari bersih. Bila ada orang laki sebulan sekali dapat duit dia dari kantornya 3 hari bersih, itu namanya men, namanya habis buat tukang sayur, tukang ini loh, udah bersih. Men itu sebulan sekali dapatnya 3 hari bersih, ya. Men namanya begitu. Ah, itu bukan begitu, bukan men ini nih, darah. Bagaimana ini darah men nih? Kata Nabi, kalau berbicara darah men kena pakaian, ada 3 langkah. 1, dikerikin darahnya, pakai kuku kayak, pakai sendok kayak, dikerik darahnya. Kemudian digosok pakai air, kemudian dicuci dah, baru kemudian boleh sholat di situ. Begitu kata Nabi. Boleh sholat pakai baju itu, baju yang udah kena darah men, darah haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Singkat saja agar supaya kita lebih enak, apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Banyak. Tadi cerita Siti Asma, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, ketika menyebutkan nama orang soleh, apalagi sahabat Nabi, maka rahmat itu turun. Betapa luar biasanya perjuangan sahabat demi Islam, hamil-hamil ke Madinah. Begitu. Mau apa? Mau ngaji sama Rasulullah, hamil, sampai ujungnya berojol di Madinah tuh bocah. Kan luar biasa itu. Begitu. Apa yang dapat kita ambil hadis ini terkait hukum, karena kajian kita adalah kajian hukum. Yang pertama, bahwa darah haid itu najis. Najis. Dari mana? Nabi nggak ngomong-ngomong najis. Itu Nabi suruh dikerik, suruh digucek, suruh disiram, baru boleh sholat pakai itu. Dan kita maklumi bersama, di antara syarat sholat
kudu suci dari najis, pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya. Dan tidak boleh orang sholat ada najisnya. Ini menunjukkan darah haid najis. Tandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh cuci, suruh kerik, suruh cuci dengan benar, baru boleh sholat di situ. Ini satu. Kedua, yang namanya darah men tidak dimaafkan mau dikit mau banyak. Jadi najis itu saudara, ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Ada yang dimaafkan pada air, tidak pada pakaian. Ada yang dimaafkan pada pakaian, tidak pada air. Ada yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada air. Ada yang dimaafkan pada air juga, pada pakaian juga. Itu najis. Mana najis yang tidak dimaafkan pada air dan pada pakaian? Darah. Darah ini mau dia di air najis, airnya kena darah tuh yang sedikit. Begitu. Mau dia pakaian ada darah, ini juga tidak, darah men nih, ini tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Darah haid. Mana yang dimaafkan? Di air dan di pakaian, yaitu najis yang tidak kelihatan mata. Seperti mohon maaf, kotoran orang yang di kaki laler mencelok di orang, lalu mencelok di badan kita. Kira-kira nempel nggak itu di kakinya? Kan nempel. Ama mata normal nggak kelihatan. Mungkin kalau lab ya kelihatan bakterinya. Tapi agama tidak sedalam itu. Maka nempel di baju nggak apa-apa. Sholat sah. Nempel di air, dia nyemplung tuh di air laler, nggak apa-apa. Itu begitu. Ada najis yang dimaafkan di air, tidak pada pakaian, yaitu contoh semut yang mati di teh manis. Itu kalau mati di teh manis, semut ini darahnya tidak mengalir. Maka kalau mati di air, buang aja semutnya, enggak apa-apa. Begitu. Dan ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tidak pada air. Begitu. Seperti darah bisul yang sedikit dah. Begitu kita bisulan pantatnya lagi sholat, meletus, enggak sengaja, sholatnya sah. Kembali. Pertama yang kita bisa ambil di sini bahwa darah haid hukumnya najis. Kedua, tidak dimaafkan mau sedikit, mau banyak, darah haid tetap sholatnya tidak sah. Ketiga, cara mencuci najis itu harus pakai air. Enggak boleh najis enggak pakai air. Tandanya Nabi bilang sumataqrusuhu bilma, ente gucak-gucak pakai air. Jadi air itu alat pembersih daripada najis semacam darah nih. Mana lagi yang bisa kita petik? Bila mana pakaian terkena darah men, maka wajib kudu dicuci. Kalau mau dipakai sholat, wajib kudu dicuci dengan tahapan penyuciannya dikerik. Kenapa dikerik? Supaya tidak kemana-mana darahnya, jadi nggak boros di air. Jadi batas mennya aja bisa ngegambar Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Papua, itu men tuh. Dan ini kencang. Maka kudu dikerik dulu. Udah dibersihin, gucek-gucek, baru kemudian disiram. Mana lagi yang kita harus ambil, yang bisa diambil dari hadis ini? Menghilangkan darah men merupakan syarat daripada syarat sholat. Orang sholat tidak akan sah kalau sampai di pakaiannya ada darah mennya, ada najisnya, mananya ada najisnya, tidak akan sah. Sebab itu Nabi bilang summatu sholli fihi, udah dicuci bersih, tentu dijemur segala macam kalau kita, maka baru boleh pakai sholat. Begitu. Mana lagi yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Boleh kita sholat memakai pakaian yang
bekas kena darah men, yang penting sudah dicuci. Pakaian itu dicuci dengan benar, pakai lagi untuk sholat kagak ngapa. Boleh kita memakai pakaian yang kena darah haid sesudah tahapan pencuciannya benar, kita pakai sholat kembali. Mana lagi yang kita bisa petik dari hadis ini? Yang namanya najis hanya bisa dihilangkan dengan air. Benda cair tidak bisa. Seperti tisu basah, anaknya kencing, dilapin pakai tisu basah, tetap aja masih najis. Lalu gendong kita lagi sholat, duduk di pundak kita, sholat kita tidak sah, sebab kita ngegendong orang yang di badannya ada najisnya. Itu begitu. Mana lagi yang kita bisa ambil dari hadis ini? Di dalam menghilangkan najis tidak perlu hitungan. Tidak perlu hitungan, catatannya yang penting bersih. Mau sekali jadi, asal bersih. Adapun 3 kali penyiraman afdol aja. Sekali janjinya bersih jadi, yang penting bersih. Adapun mencuci yang kedua, membilas yang ketiga, itu cuman sunnat saja. Apakah perlu diperes pakaian itu? Tidak perlu untuk diperes, yang penting harus bersih aja. Masalah diperes itu tidak mengapa. Bagaimana kalau bekas warna darahnya masih ada sesudah dicuci? Enggak apa-apa. Kalau udah dicuci, kalau warnanya doang masih ada, bau enggak ada, rasa enggak ada, dimaafin, enggak apa-apa. Atau bau doang ada, begitu tuh, warna enggak ada, rasa enggak ada, suci, dimaafin. Tapi kalau rasa masih ada, alamat najis masih ada, alamat najis masih ada. Maka di dalam menghilangkan najis harus menghilangkan rasa, warna, bau, begitu. Bau ini bendanya tentu. Bila najisnya adalah najis ainiyah. Mana yang kita bisa petik dari hadis ini dalam tinjauan filsafat? Ini tinjauan hukum masalahnya. Tinjauan filsafat. Sahabat Nabi itu hidupnya sederhana. Pakaian apa adanya. Sehingga pakaian yang ada kena darah haid, dia cuci, masih pakai lagi. Dia tidak high class, hidupnya sederhana, pakaian tampil apa adanya. Zuhud namanya beliau ini. Bukan berarti tidak kebeli pakaian baru, tapi bila ini pakaian masih layak, kena darah men, yang penting dicuci, udah bersih, masih layak untuk dipakai kembali dan tidak ngoyo dalam hidupnya. Dan ini adalah akhlak besar dalam Islam, zuhud. Apa itu zuhud? Tidak menaruh dunia di dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhud itu tidak menambatkan dunia dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa namanya kismin. Apaan? Ya miskin ya. Tapi kalau zuhud punya segalanya tapi tampil seadanya. Begitu. Tidak menunjukkan dalam kehidupan. Ini adalah aturan-aturan agama yang harus kita miliki. Akhlak Islam, anak didik Rasulullah memiliki sifat zuhud. Mau orang puji, mau orang celak, sama aja di dalam hidup. Dan ini harus kita miliki bersama. Mudah-mudahan dari beberapa faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, mudah-mudahan bisa kita ambil faham